kami sangat menarik. Adalah angkat aksara Jawa kuna berupa angka tahun. Jadi semakin memperkuat kalau daerah kawasan sini ini masih kawasannya Kertanegara, eranya Kertanegara masuk akal. Biasanya kalau begini ya biasanya ini bangunan di atas, bagian dari atas pintu candi. Selamat datang kembali di channel SMC Media Visitama. Perjalanan kita kali ini akan mencoba menelusuri sebuah jejak peradaban di jalur emas lalu lintas dermaga sungai pada masa lalu. Berdasarkan bukti prasasti yang ditemukan, kerajaan-kerajaan di masa lalu tidak hanya menjalankan aktivitas pertanian, tetapi juga menjalankan aktivitas perdagangan dan maritim sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomiannya. Beberapa wilayah jalur perdagangan sungai yang mempunyai peranan penting pada masa lalu, diantaranya terletak di sepanjang aliran Sungai Brantas beserta anak sungainya, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Canggu. Prasasti ini menyebut sekitar 44 desa pelabuhan sungai yang dinamakan Naditira Pradesa. Beberapa desa yang berada di tepi sungai yang disebutkan dalam prasasti Canggu diantaranya adalah Sarba, Waringin Pitu, Lagada, Pamotan, Tulangan, Palembangan, Jeruk, Terung dan Kambang Sri. Perjalanan kita kali ini akan menuju sebuah desa yang terletak di antara dua nama yang disebutkan dalam prasasti Canggu, yakni Dermaga Terung dan Pelabuhan Kambang Sri. Saat ini kedua nama tempat tersebut oleh para ahli sejarah diidentikan dengan wilayah Desa Terung yang terletak di Kecamatan Krian dan Desa Bangsri di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Liputan SMC Media Visitama, bersama-sama dengan beberapa penggiat budaya dan pecinta sejarah Sidoarjo, berjalan menyusuri salah satu tempat di wilayah Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Kami mendapatkan informasi bahwa pada salah satu kompleks pemakaman keramat atau punden Desa Sambungrejo, warga menemukan berbagai benda arkeologis yang terbuat dari batuan andesit. Setelah bertanya kepada beberapa warga desa, perjalanan kami kembali berlanjut menuju sebuah makam kuno di Dusun Patar Kidul. Setelah beberapa saat berkeliling di tempat ini, kami menemukan beberapa benda purbakala yang letaknya tersebar di area pemakaman ini. Benda yang diduga sebagai artefak purbakala ini sebagian besar terbuat dari batuan andesit dengan berbagai ukuran. Salah satu yang menarik perhatian adalah beberapa bongkah batu andesit berukuran cukup besar yang terletak di tengah-tengah kompleks pemakaman ini. Juga terdapat batu andesit dan batu bata berbagai ukuran yang dijadikan sebagai batu nisan. Ada juga di antaranya ditemukan fragmen batu pipisan yang berukuran kecil maupun besar. Tim Liputan SMC Media Visitama bersama-sama dengan beberapa penggiat budaya dan pecinta sejarah Sidoarjo mencoba mengamati, mencatat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi benda-benda temuan tersebut. Bagi kami sangat menarik. Kita lestarikan. Setelah mengamati dan mencatat berbagai temuan yang diduga sebagai benda arkeologis, kami menuju ke rumah salah satu warga yang pernah menemukan benda-benda lain di berbagai tempat dalam wilayah Desa Sambungrejo. Kami jawab kula nemokaken malih batu-batu yang mohon mungkin damel kirangan mengke
kayak Pulau Dampini. Yang menarik perhatian kami adalah adanya temuan berupa batu andesit yang pada salah satu sisinya terdapat relief yang diduga menunjukkan sebuah tulisan angka tahun. Batuan andesit berenkripsi ini, ukuran panjangnya sekitar 100 cm, lebarnya sekitar 50 cm dan ketebalannya sekitar 25 cm. Dr. Sudi Harjanto, salah satu penggiat budaya dari komunitas Sidoarjo masa kuno, mencoba menerjemahkan angka yang tertulis pada batuan andesit ini. Aksara Jawa kuno berupa angka tahun. Cuman posisinya ini terbalik. 1193. Nih. Sebenarnya ini ya nggak persis sama blok kayak gini, enggak, cuman nah ada khasnya, ini ada titik, nah ini ada titik, nah, ini 3. Kalau ini kan satunya kayak ini ya, 1, 3-nya, nah ini kan nggak persis sama di yang sini, ini kan 2. Nah ini kan ada yang versinya itu 3-nya itu balik seperti yang ini. Jadi terbaca 1193, tapi dalam angka syaka. Untuk konversi ke masa Masehinya itu kurang lebih ditambah 78. Silakan aja nanti dibaca berapa Masehi. Nah nanti kita hubungkan dengan eranya raja siapa. Berdasarkan penafsirannya, relief yang tertulis pada batuan ini menunjukkan angka tahun 1193 Saka atau 1271 Masehi. Berdasarkan analisa ini, diperkirakan pembuatan batu angka tahun yang ditemukan di Desa Sambung Rejo ini adalah pada masa kerajaan Singasari dipimpin oleh Kertanegara, yakni raja terakhir dari kerajaan Tumapel atau biasa dikenal dengan kerajaan Singasari. Jadi semakin memperkuat kalau daerah kawasan sini ini masih kawasannya Kertanegara, eranya Kertanegara masuk akal. Prabu Kertanegara berkuasa antara tahun 1268 hingga tahun 1292 Masehi. Benda-benda purbakala yang ditemukan oleh warga desa Sambung Rejo kebanyakan berupa fragmen atau pecahan yang terbuat dari batuan andesit, diantaranya adalah batu pipisan, batu lumpang, beberapa relief, dan pecahan-pecahan gerabah atau keramik. Menurut ciri-ciri yang tampak, baik dari bentuk, warna, maupun bahan pembuatannya, Sudi Harjanto memperkirakan bahwa pecahan keramik tersebut berasal dari dinasti Song. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 Masehi sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di Tiongkok yang mendirikan angkatan laut, hingga melakukan hubungan perdagangan antar negara, termasuk di wilayah Nusantara. Dengan ditemukannya berbagai benda purbakala di desa Semambung ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa wilayah di sepanjang aliran Sungai Brantas beserta anak sungainya merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup penting. Tidak hanya pada masa Majapahit, akan tetapi juga merupakan jalur perekonomian pada beberapa abad sebelumnya. Analisa ini didasarkan pada beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono. Salah satu di antaranya adalah prasasti Kuti yang ditemukan beberapa kilometer di sebelah timur Desa Semambung, yakni di sekitar perbatasan antara Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Prasasti Kuti diperkirakan dibuat pada tahun 840 Masehi, ditemukan di Dusun Joho Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan. Prasasti yang terdiri dari 12 lempeng tembaga ini menyebutkan secara langsung tentang adanya berbagai etnis asing yang dikenai pajak.
Berdasarkan prasasti Kuti diperoleh informasi bahwa beberapa etnis asing yang datang dan menetap di Jawa adalah etnis yang berasal dari India Utara, India Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Latar belakang kedatangan etnis mancanegara di Jawa adalah melakukan aktivitas maritim dan perdagangan yang waktu itu menjadi bagian penting dalam kegiatan perekonomian yang sudah terjalin sejak masa Mataram kuno. Terjadinya interaksi antara masyarakat Jawa dengan orang asing tersebut menjadi bukti keberagaman antar etnis di Nusantara pada masa itu. Upaya menjalin hubungan antar etnis yang dilakukan oleh etnis asing ke masyarakat Jawa kuno juga tampak dari temuan-temuan data arkeologis di sepanjang aliran Sungai Berantas dan anak sungainya. Dari rangkaian kegiatan atau upaya kita untuk melestarikan cagar budaya atau barang-barang budaya, jejak budaya ini, kita mempunyai keinginan atau misi atau upaya untuk lebih ditingkatkan lagi. Tidak hanya melestarikan begini saja, tapi nanti kita akan bergerak koordinasi dengan pemerintah desa, tentunya Pak Lurah dan jajarannya, untuk bisa dikembangkan sebagai objek wisata religi atau wisata budaya dengan museumnya atau apa nanti, karena di situ akan sangat bermanfaat untuk mengungkap sejarah desa. Tentunya pihak pemerintah desa dan warga sangat setuju dengan tambahan cerita-cerita atau legenda dan sebagainya untuk melengkapi lah sebuah babat desa, biasanya kayak gitu. Nah, ini sebagai wujud nyata dari sebuah rangkaian cerita kita wujudkan dalam bentuk real. Selain ada tulisan, ada buku dan sebagainya, ini loh buktinya gitu. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama, agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.